indah Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Saat ini, waktu ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sabdamu agar kami boleh mengerti dan bermanfaat bagi hidup kami akan firman yang akan dibawakan oleh Pak Buan nanti. Tuhan, pimpin dan berkati kami semua, bahkan Pak Buan yang akan menyampaikan. Tuhan, kuasai dengan kuasa Tuhan yang sangat indah. Dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf yang di Jalan Raja Wali ya, di Bandung. Iya, oke, di Raja Wali. Iya, makasih Pak Yusuf. Iya, oke. Sekarang banyak kita... Pak Yusuf. Ada banyak Pak Yusuf. Sekarang kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ibu Guan. Silakan Pak Ibu Guan. Baik, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Di mana saja saudara berada, terima kasih saudara merindukan firman Tuhan. Biarlah ya firman Tuhan ini akan kekal selamanya dan kita masih diberi napas hidup untuk belajar firman Tuhan. Dan seperti Alkitab katakan, langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku akan selama-lamanya. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini akan lebih langgeng daripada umur kita, lebih langgeng dari harta kita. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar hari ini sebuah perumpamaan yang penting, yang mungkin mengejutkan kita, bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Dan bila mana kita belajar ini, kalau saudara ada hal-hal yang mengganjal atau ingin ditanyakan, mari kita diskusikan setelah presentasi ini. Nah, izinkan saya men-share presentasi saya. Dan oke. Baik. Ya, saya harap sudah muncul ya. Ya, sudah muncul. Pak, ini matikan ini gimana Pak? Matikan. Oke. Makan sate kambing kita ini sama domba. Baik, kita akan belajar perumpamaan. Oke, saya matikan. Perumpamaan kambing dan domba ya. Baik, kita akan saya susun pelajaran ini dalam 4 bagian, yaitu bagian yang pertama latar belakangnya, kedua isi dan arti perumpamaan, yang bagian ketiga tanggung jawab sosial dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan 4 kita ambil aplikasi seperti biasa. Mari kita belajar perumpamaan ini. Nah, kita belajar dulu latar belakangnya. Perumpamaan ditulis dalam Matius 25 ayat 31 dimulai. Bunyi ayat ini dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi kapankah perumpamaan ini waktu yang dimaksud? Waktu Anak Manusia datang di dalam kemuliaan. Artinya Yesus datang. Kalau begitu, perumpamaan ini adalah melanjutkan penjelasan Yesus tentang akhir zaman. Jadi kelanjutan kita pelajaran minggu lalu. Dan ini terjadi saat kedatangan Yesus. Dan perumpamaan ini menerangkan apa yang Tuhan akan tuntut pada hari penghakiman. Baik. Nah, di dalam perumpamaan akhir zaman kita kan sudah belajar perumpamaan 10 gadis. Kita diajar apa? Harus waspada sama kerohanian pribadi kita. Yang kedua, perumpamaan talenta. Apa yang kita pelajari? Kita harus rajin bekerja sambil menunggu Tuhan datang. Yang ketiga, sekarang kita mau belajar perumpamaan kambing dan domba. Apa yang kita akan pelajari? Harus memperhatikan orang lain yang susah. Baik, nah sekarang kita akan belajar perumpamaan yang ketiga ini, isi dan arti perumpamaan ini. Yesus di dalam Matius 25, 31-33, saya kutip. Dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan dengan menggunakan 2 ekor hewan yang mirip dan biasa digunakan di tanah Israel, yaitu kambing dan domba. Baik, kita yang hidup di kota, mari kita lihat sedikit perbedaannya ya. Mungkin kita jarang berurusan sama kambing dan domba. Kambing itu gambar sebelah kiri ya. Biasanya ekornya naik ya, ekornya ngangkat ya. Dan bulunya biasanya tidak terlalu panjang. Dia biasanya lebih liar ya. Terus makannya lebih sembarangan, ini kambing ya. Kalau saudara pindah rumah, saudara buang sampah-sampah, kalau ada kambing di situ, dia akan makan semua apa yang saudara buang. Nah, beda dengan yang sebelah kanan itu domba. Domba cenderung lebih penurut. Bulunya lebih panjang dan dia hidup bergerombol, dia jarang pisah-pisah sendiri. Dan dia biasanya lebih penakut dan makannya bagaimana? Biasanya lebih milih ya. Dia nggak mau makan sembarangan. Jadi domba ini lebih penurut, kambing ini lebih pemberontak. Tetapi dua-duanya berguna buat gembala ya. Kambing sering diambil susunya. Kalau dagingnya juga. Domba diambil dagingnya, bulunya juga. Dan jadi mereka punya fungsi masing-masing. Nah, mereka kalau bergabung sering bertengkar. Jadi gembala itu memisahkan mereka kalau sore-sore ya. Siang digembalakan, sore mulai dipisah-pisah. Nah, kebiasaan gembala pada sore memisahkan inilah yang Yesus ambil jadi perumpamaan, dikatakan pada akhir zaman. Tuhan akan seperti seorang gembala. Dia mulai pisah-pisah. Domba sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Begitulah latar belakang perumpamaan ini. Baik, nah sekarang kita mau belajar. Yesus bilang kelompok domba di sebelah kanan. Apa bedanya? Upahnya apa? Matius 25 ayat 34 katakan, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi dengan kata lain, kelompok domba adalah kelompok yang masuk surga ya, bahasa sederhananya itu. Nah, bagaimana dengan kelompok kambing ya? Apa upahnya? Matius 25 ayat 41 katakan, dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah daripada hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengan kata lain, kelompok kiri atau kelompok kambing masuk neraka. Bahasa sederhananya begitu. Jadi Yesus ingin mengungkapkan dengan bahasa sederhana, waktu Yesus datang, manusia hanya 2 kelompok, yang masuk surga dan yang masuk neraka. Tidak ada agama yang dipakai di sini. Nah, sekarang kita mau belajar siapa ini kelompok sebelah kanan, domba yang selamat. Kelompok domba, mereka melakukan sesuatu sampai bisa selamat ya. Itu dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi domba ini masuk surga. Kenapa? Karena mereka memberi makan Yesus, memberi minum Yesus, memberi tempat tinggal bagi Yesus, memberi baju bagi Yesus, dan seterusnya. Nah, tetapi orang-orang yang disebut domba ini, yang masuk surga ini, tidak terkejut. Mereka tidak sadar bahwa
mereka melakukan sesuatu yang baik ya, ada keterkejutan di sini. Matius 25 ayat 37 sampai 39, Yesus dalam perumpamaan ini mengatakan, maka orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi mereka bingung, kok saya bisa masuk surga? 30 ayat 38 ya. 38 dan 39 adalah penjelasannya juga ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin bertanya, apa artinya menolong Yesus saat susah, lapar, sakit, penjara? Nah, kuncinya jawabannya diberikan oleh Yesus dalam Matius 25 ayat 40 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saya garis bawahi kata saudaraku yang paling hina. Nah, kata ini adalah kata kunci, saudara sekalian. Kita harus mengajukan pertanyaan, siapa saudaraku yang paling hina? Saudara Yesus paling hina yang dimaksud. Nah, di dalam Alkitab ada jawabannya diberikan ya. Matius 12 ayat 50, Yesus ketika bertanya, siapa saudara? Orang bilang, Tuhan, saudaramu mencarimu. Dia bilang, siapa saudaraku? Nah, Yesus katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi yang disebut saudara bagi Yesus adalah semua orang yang menurut firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Itulah saudara Yesus. Nah, siapa lagi saudara yang paling hina ini? Yohanes 16 ayat 2 katakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi yang dimaksud adalah orang yang dianiaya karena nama Yesus, karena kebenaran, karena Injil. Jadi orang inilah yang dimaksud. Jadi kalau begitu, siapa yang dimaksud dengan domba? Domba adalah orang yang berbuat baik kepada misionaris, yang membiayai anak-anak hamba Tuhan yang yatim piatu, merawat orang tua yang masa mudanya adalah pelayan Tuhan. Mungkin mereka bukan orang Kristen, mungkin belum pernah belajar Alkitab. Mereka melakukannya bukan demi dapat pahala atau masuk surga. Jadi ini adalah kejutan di akhir zaman. Jadi saudara sekalian, menurut perumpamaan ini ada orang di luar gereja yang akan masuk surga. Baik, dan mereka disebut kelompok domba. Baik, sekarang kita belajar kelompok yang sebelah kiri, kambing yang masuk neraka. Siapa ini? Ya, kelompok kambing ini mirip sama domba, tapi ada bedanya ya. Dikatakan kepada kelompok kambing, Yesus katakan, nyala ke dalam api yang kekal, masuk neraka. Nah, kita mau tahu kenapa kelompok kambing ini masuk neraka. Ya, di dalam Matius 25 ayat 42-43, Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi tidak menolong Yesus waktu susah. Ya. Ayat 45 Yesus katakan, Yesus ceritakan bahwa orang-orang yang kelompok kambing ini menjawab, ya maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang yang paling hina ini, kamu tidak juga melakukannya untuk aku. Jadi mereka tidak masuk neraka bukan karena berbuat kejahatan, bukan melanggar hukum 10. Mereka nurut, tetapi mereka tidak melakukan sesuatu.
Nah, tidaknya itu adalah tidak melakukan kebaikan buat orang hina. Ya, apa yang mereka lalaikan? Dan siapa ini orang lemah? Jadi kita belajar Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, saudara sekalian, kita lihat ya, Tuhan bukan suruh kita jangan berbuat jahat, tapi harus berbuat baik. Jadi pasif ya. Dan orang yang aktif melakukan kebaikan buat orang lain itu katanya apa? Memiutangi Tuhan. Tuhan yang jadi berhutang sama kita dan Tuhan akan membalas kepada kita suatu hari. Jadi aktif. Dan kesalahan untuk tidak melakukan kebaikan sosial inilah seringkali tidak disadari oleh orang-orang. Matius 25 ayat 44 adalah buktinya. Ya. Dikatakan, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, jadi akan ada keterjutan orang Kristen, yaitu kapan kami melihat Yesus masuk penjara. Jadi mereka bingung. Jadi kalau begitu, perumpamaan ini memberikan indikasi, peringatan bahwa kesalahan ini sering tidak disadari oleh orang Kristen. Dan kesalahan ini adalah namanya tanggung jawab sosial orang Kristen. Inilah tanggung jawab sosial orang Kristen. Orang Kristen sering mementingkan perpuluhan, pencari jiwa, mengajar Alkitab, tetapi melupakan kesusahan orang di sekelilingnya. Tanggung jawab sosial orang Kristen. Ya. Baik, bagian yang ketiga saya ingin mengajak kita belajar apa kata Alkitab tentang tanggung jawab sosial dalam Alkitab. Ya, kita lihat bahwa Alkitab bukan hanya suruh kita menginjil, suruh kita menuruti 10 hukum, tetapi Tuhan meminta kita berbuat kasih secara aktif, ya, bukan pasif. Ya, tadi kita sudah baca ini ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Menaruh belas kasihan artinya melakukan suatu tindakan aktif. Ya, bedakan dengan kasihan ya. Kalau kita lihat pengemis, kita lihat aduh kasihan ya. Itu cuman perasaan, tetapi belas kasihan adalah sebuah dorongan untuk menolong dia. Kita aktif melakukan sesuatu. Jadi belas kasihan artinya melakukan sesuatu. Dan bukan hanya ini saja, Alkitab mengajar kita Alkitab bukan hanya mengajar kita jangan tindas orang lemah ya. Memang banyak nasihat begitu ya. Seorang janda, anak yatim, jangan kamu tindas ya, Keluaran 22. Jangan kamu tindas mereka ya, jangan nanti murkaku bangkit dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, Alkitab melarang kita untuk merugikan orang lain. Tetapi itu kan pasif ya. Oh, saya tidak, misalnya tukang pisang saya tawar sampai habis-habisan harganya. Kasihan kan dia tukang pisang, untungnya berapa sih? Nah, itu mungkin kita tidak lakukan, tetapi Alkitab mengajak kita untuk aktif, bukan cuma tidak jahat, tetapi kita berbuat baik. Ya, misalnya Alkitab juga mengajar kita bahwa orang kaya jangan suka tindas bawahan, ya, tahan gajinya, tekan-tekan gajinya, kasih gajinya sekecil mungkin. Ya, selama mereka bisa ditawar, kita akan tekan terus. Tetapi bukan ini tidak cukup. Ya. Tetapi yang Alkitab mau adalah apa? Kita aktif. Ulangan 15 ayat 11, mari kita baca. Sebab orang-orang miskin tidak ada henti-henti ya di negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Oh, ini bukan cuma tidak berbuat jahat, tapi buka pintu lebar,
buka tangan lebar, buka dompet lebar-lebar. Contoh perbuatan aktif yang Alkitab mau kita lakukan adalah misalnya perpuluhan kedua ya. Perpuluhan kedua ini disebut persembahan persepuluhan, terdapat di dalam Ulangan 14 ayat 23 dan 29. Ya. Kita tahu bahwa orang Lewi tidak boleh mempunyai tanah dan mereka tidak punya pekerjaan lain selain melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaranya yang lain, 11 suku, harus memberikan 1/10 dari hasil mereka untuk mendukung orang Lewi. Itulah disebut persepuluhan. Tetapi di dalam Ulangan 14, ada kata, kamu harus kasih lagi persembahan, dan jumlahnya 1/10 juga, namanya persembahan persepuluhan. Dari gandummu, dari anggurmu, minyakmu, dari anak sulung, lembu, sapi, kambing, dombamu, supaya kamu belajar untuk takut kepada Tuhan Allahmu. Ya. Dan tujuan dari perpuluhan yang kedua ini atau persembahan 10% kedua, tujuannya adalah di ayat 29 diterangkan ya. Oh, buat orang Lewi yang susah, buat orang asing, anak yatim, janda di dalam tempatmu, supaya mereka bisa makan sampai kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala yang dikerjakan tanganmu. Jadi Tuhan ini ya menuntut. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa ada orang yang tidak suka sama Tuhan. Karena Tuhan ini suka tuntut-tuntut. Ya, ini contohnya lah. Sudah dituntut 10%, sekarang bilang kasih persembahan. Yang kedua, namanya 10% yang kedua. Dan ini tujuannya untuk amal, untuk sosial. Bukan untuk orang Lewi saja. Cara panen. Tuhan juga mau orang Israel itu murah hati, aktif memperhatikan orang susah. Ulang Imamat 19 ayat 9 dan 10 dikatakan, kalau kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan daripada penuaianmu, juga sisa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Oh, saudara sekalian, inilah sebuah ayat yang menarik perhatian saya. Ayat ini seharusnya juga menjadi perhatian kita semua. Jangan terlalu perhitungan. Jangan terlalu jelimet dalam menghitung untung atau laba. Ya, orang Tionghoa bilang cincai-cincai sedikit. Remah-remehnya jatuh-jatuh sedikit, enggak apa-apa. Bagian dari pegawai-pegawai kita. Murah hati. Tuhan juga menyediakan tahun Sabat ya. Pada tahun yang ke-7, Imamat 25 ayat 4-6, pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu Sabat, perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggur jangan kau rantingi. Segala yang tumbuh sendiri biarkan itu tumbuh. Tanah itu harus berhenti dan dikatakan apa? Hasil tanah selama 1 tahun Sabat itu harus jadi makananmu, makanan budakmu laki-laki, budakmu perempuan, orang upahan, orang asing, orang miskin. Jadi kebun kita itu memang mungkin properti kita, sertifikat atas nama kita. Tetapi Tuhan menuntut 1/7. Ya, 1 tahun dari 6 tahun, setiap tahun ke-7, itu Tuhan minta, tolong itu kasih buat amal. Tolong kasih buat amal. Wah, saudara sekalian, ya, Roh Nubuat menulis seandainya orang Israel praktekkan ini bangsa terkenal murah hati luar biasa. Ya, kerja 6 tahun, tahun ke-7 hasilnya buat bagi-bagi saja. Luar biasa Tuhan kita ini. Tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50. Jadi 7 setelah 7 kali 7 kan 49. Tahun ke-50 harus dirayakan namanya tahun Yobel. Tahun Yobel
bukan hanya hasil tanah boleh dibagi-bagi. Semua orang yang pinjam uang lunas. Kalau dia tanahnya digadaikan kepada seseorang dan dia tidak mampu untuk menebus, bebas. Tanah itu milik dia lagi. Wow. Jadi di Israel Tuhan merencanakan tidak ada kemiskinan absolut. Tidak ada yang benar-benar miskin. Di bagaimana dengan perjanjian baru ya? Yakobus 1:27, ibadat yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi pelayanan sosial adalah sebuah perintah perjanjian lama dan juga kebiasaan di perjanjian baru. Dan kelihatannya saudara sekalian, oleh sebab perintah ini adalah perintah Injil, mungkin sering dilupakan oleh orang Kristen sehingga Yesus perlu menceritakan perumpamaan ini bahwa tanggung jawab sosial dari orang Kristen itu tetap melekat. Wajib selain kita menginjil bawa jiwa kepada Kristus, mengajarkan Alkitab, jangan lupa melakukan pekerjaan sosial ya. Dan ini adalah tuntutan Tuhan. Siapa yang tidak melakukan ini, dia tidak mengasihi Yesus, kata perumpamaan ini. Baik, kita sampai kepada aplikasi ya. Kita harus berbuat baik kepada siapa? Galatia 6:10 katakan kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau di dalam persekutuan kita ada orang yang sulit hidupnya, cari jalan untuk menolong dia. Ini adalah perintah Alkitab. Kemudian selain kepada teman yang seiman, kepada orang luar juga yang tidak seiman, yang beda suku, beda agama. Saya ambil ayat yang paling jelas adalah perumpamaan Yesus yang belum kita pelajari, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Samaria ini kan bangsa lain, beda sama bangsa Israel. Orang Israel membenci Samaria, tetapi Yesus menceritakan sebuah cerita bahwa orang Samaria itu justru menolong orang Yahudi yang dirampok. Yesus setelah menceritakan perumpamaan ini, dia tanya, siapa orang yang siapa yang sesama manusia? Ayat 37. Orang Yahudi menjawab, orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah. Perbuatlah demikian. Jadi mengasihi itu jangan sama yang sesuku, jangan hanya yang seagama, jangan sama yang seiman. Pergilah berbuat baik kepada orang yang beda agama, beda iman. Dan itu Tuhan suka. Dan itu adalah perintah Injil. Walaupun kita tanpa memberitakan firman Tuhan. Oke, sebagai penutup saya ingin menceritakan seorang Muslim yang saya hormati. Saya sangat terinspirasi. Namanya Muhammad Yunus. Dr. Muhammad Yunus. Dia adalah seorang Bangladesh. Dia adalah seorang dosen di perguruan tinggi di Chittagong, mengajar ekonomi. Suatu hari tahun 70-an dia mendapatkan sebuah beasiswa untuk pergi ke Amerika, mendapatkan gelar doktor di Vanderbilt University, sekolah bergengsi. Lalu dia mendapatkan gelar doktor, bekerja di Amerika, kemudian kembali ke Bangladesh. Kembali ke Bangladesh inilah hidupnya berubah. Di Bangladesh pada tahun itu terjadi banyak kelaparan, ya ekonomi hancur, panen gagal. Setiap hari di jalan-jalan terlihat orang mati kelaparan, mati kedinginan, berbaring di pinggir jalan. Setiap hari ada mayat yang harus diangkat dan dikubur. Sebagai profesor ekonomi, dia merasa terganggu hatinya.
saya ini guru ekonomi. Kenapa saya tidak bisa menolong ekonomi orang-orang miskin ini? Dia keluar dari pintu sekolah dan dilihat orang-orang bergelimangan mayat di pinggir jalan. Dia ajak mahasiswanya untuk keliling kampung, melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa kita, rakyat kita, sampai miskin begitu. Lalu dia lihat orang bikin anyaman, bikin keset, kerajinan, barang bikinannya bagus, harga jualnya murah, dan waktu ditanya, kamu bikin ini bisa nggak lebih banyak? Oh, nggak ada modal. Jadi terpikirlah oleh dia, bagaimana kalau kita kasih pinjam sama orang-orang miskin ini, kita kasih modal. Teman-teman di perguruan tingginya bilang, wah nanti orang miskin nggak bayar. Dia bilang, oh kalau nggak bayar kita anggap aja sumbang. Tapi saya percaya orang miskin punya harga diri. Jadi dia mulai dengan eksperimen namanya microfinance ya, atau pinjaman kecil. Ya kasih pinjam berapa dolar gitu, supaya orang itu bisa bikin lagi anyaman. Dan ternyata dia dapatkan fakta yang menarik, bahwa orang miskin itu harga dirinya tinggi, dia kembaliin modalnya. Dan lebih lanjut, dia pergi ke gelandangan dan pengemis. Dia bilang pengemis adalah the last level of the human survival. Orang ini harga dirinya udah dihilangin supaya bisa ngemis. Dan dia minta kepada orang pengemis ini, boleh nggak kamu bawa sesuatu sambil ngemis ke rumah-rumah, jualan aja. Ya boleh. Jadi mereka jualan kue, jualan kerajinan, dan dia kasih modal. Dan akhirnya berkembang, akhirnya dia menggagas sebuah namanya bank untuk orang miskin. Bisa pinjam uang tanpa jaminan, tanpa buka bank, rekening bank, tanpa syarat-syarat, tanpa jaminan. Dan pada beberapa tahun kemudian, usahanya ini berkembang pesat, usahanya sukses. Pada tahun 2006, kedengaranlah oleh Nobel Prize, ya, Nobel di Eropa ada Nobel Prize yang bergengsi. Ya, di Nobel Peace Prize tahun 2006 dia mendapatkan kehormatan tertinggi, dapatkan hadiah 1,4 juta euro ya untuk prize ini, untuk jasanya mendirikan bank untuk orang miskin dan konsep pinjaman kecil. Dan bukan hanya ini saja, Muhammad Yunus telah mendirikan rumah sakit murah buat orang miskin. Ya, ini kanan adalah bank orang miskin, rumah sakit orang miskin, dan yang di bawah adalah telepon untuk orang miskin. Jadi dia bikin semua harga itu terjangkau. Bahkan saya dengar di YouTube dia diwawancarai, dia katakan dia juga mendekati Adidas. Sepatu Adidas kan mahal ya. Dan dia bilang, ini kita mau bikin usaha sosial, bukan cari untung. Untungnya harus dibagi lagi sama orang miskin. Jadi ini bukan hanya bagi-bagi hadiah, tapi keuntungannya boleh untung, tapi nggak boleh dikantongin. Dia bilang sama Adidas, boleh nggak kamu bikin sepatu buat orang miskin? Orang Adidas ini tergerak, dia bilang, boleh. Berapa harga sepatu yang bisa terjangkau oleh orang miskin di Bangladesh? Muhammad Yunus bilang, 1 euro. Wah, 1 euro bikin sepatu Adidas? Nonsens. Tetapi mereka rapat, berpikir. Akhirnya sekarang Adidas jualan di Bangladesh dengan merek Adidas, bukan gaya-gayaan. Tapi karena niatnya untuk orang miskin, Adidas harganya hanya 1 euro. Jadi, dan dia bilang sama orang Adidas, jangan harap untung dari sini ya. Paling banter modal kamu boleh ambil balik, tapi untungnya semua untuk pelayanan di sini. Dan orang Adidas dengan senang hati, oke, dia mendekati orang Perancis ya, perusahaan air Danone ya. Saya dengar dia datang dan orang pengusaha rupanya banyak yang punya beban untuk nolong orang miskin, tapi nggak tahu caranya. Dia bilang, boleh bantu kami bikin air yang bersih buat orang Bangladesh? Boleh. Langsung dia bikin perusahaan di situ.
dan sesuai dengan syaratnya, untungnya tidak boleh diambil, harus dipakai lagi untuk pelayanan. Jadi Grameen Bank, ini Grameen artinya orang miskin ya, Grameen Hospital, Grameen Bank sekarang jadi model di Amerika, model di seluruh dunia untuk menolong orang miskin. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah ilustrasi yang saya ingin ambil. Muhammad Yunus adalah seorang Islam yang baik. Dia adalah kelompok domba. Dia tidak berpikir soal agama. Dia tidak berpikir soal Yesus Kristus. Dia tidak soal surga. Tetapi dia hanya ingin tolong orang susah. Dan hasilnya adalah sebuah tindakan yang mulia. Jadi, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya harap ini bisa menginspirasi kita. Ya. Sebagai ringkasan, saya ingin mengatakan gini. Saat Yesus datang, manusia hanya dua kelompok. Nggak ada label agamanya. Kelompok yang pertama adalah yang masuk surga, yaitu yang melakukan kebaikan sosial. Kelompok kedua adalah yang masuk neraka, yang tidak melakukan kebaikan sosial. Tidak ada label agama. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar, ya. Kita sudah diberitahu berbuat baik kepada orang seiman, kepada orang luar. Bahkan Muhammad Yunus melakukannya untuk skala negara dan sekarang skala dunia. Mungkin kita merasa bahwa, saya nggak sanggup berbuat apa-apa, uang saya sedikit. Nah, ajakan saya adalah mari kita mulai dari yang paling dekat. Kalau hari ini firman Tuhan menegur kita dan mengingatkan kita, mari kita mulai dengan yang paling dekat. Kerabat kita, adik kakak kita. Siapa tahu ada yang hidup miskin. Ada yang cacat tubuhnya. Ada yang uangnya habis untuk berobat. Mari kita pikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk mereka. Mungkin kita punya orang tua yang perlu disokong. Sokong orang tua kita, ya. Sebab Alkitab katakan, siapa yang tidak pelihara anggota keluarganya, dia lebih jahat daripada orang kafir. Jadi mari kita mulai dengan yang paling dekat di sekitar kita. Dan anjuran saya, jangan biasakan mulai dengan bikin ini acara besar-besaran di gereja. Diorganisir, bikin panitia. Akhirnya apa? Yang kerja cuman panitia. Kita tidak pernah punya beban langsung untuk menolong orang miskin. Jangan-jangan nanti yang masuk surga adalah panitia dan kita tidak, cuma kasih uangnya saja. Jadi ajakan saya adalah mulai dari yang paling dekat dengan tangan kita sendiri dan kita terjun langsung. Doa saya, semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk sebuah perintah Injil yang sering dilupakan oleh orang Kristen. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran malam ini. Kami tahu bahwa seringkali sebagai orang Kristen, kami lalai dalam perkara sosial. Lupa berbuat amal, memikirkan diri sendiri. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Hari ini kami mau belajar sifat Tuhan. Sifat Yesus Kristus, ajari kami untuk murah hati. Belajar sedikit demi sedikit. Diberkatilah semua pendengar, biarlah Tuhan memberikan hati yang baru kepada kami semua. Dan biarlah kami boleh mulai sekarang memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk orang sekeliling kami yang susah. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan mereka boleh tertolong. Tuhan, bila mana Engkau datang, kami rindu untuk boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Berkati kami selamat tanya jawab, kami berdoa nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Buban. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Ibu Guan. Ibu Femi mau bertanya? Ya, Oh, silakan Bu Femi. saya mau tanya, itu apa tuh? Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang bertobat. Tadinya yang jahat, yang drugs, yang membunuh, yang apa, bertobat dia.
Jadi maksudnya dari dulu kambing, sekarang jadi domba. Bisa nggak? Jadi Oke. maksudnya, Dari kambing jadi domba, bisa nggak gitu? iya, Ya, bisa. bisa kan? Ya, tapi kalau kambing nggak bisa jadi domba, tapi kelompok kambing bisa pindah kelompok domba. Ya, Iya, nih. iya. Ya, jadi ya, dan Banyak memang sekali sekarang. betul. Tapi orang bertobat belum tentu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam kelompok domba. Ada orang bertobat, dia tobat kepada Injil, meninggalkan dosa. Tetapi sekarang Yesus lagi mengingatkan gini, ada orang yang bertobat, terima Injil, masuk gereja, tapi lupa sama pekerjaan amal. Begitu pesan Yesus. Iya, dia bikin amal. Bagus. Dia bikin amal. Sepertinya dia buka satu usaha untuk menolong orang-orang gila. Jadi di Indonesia itu kan banyak orang gila yang sampai rambutnya nggak terurus, yang berapa tahun nggak pernah ini di jalanan. Nah, itu dia spesial untuk urus orang yang begitu. Bagus. Jadi dia bersihin, dia kasih mandi, sudah itu dia sekarang mau malah usaha, kalau bisa dia usaha untuk minta orang sumbangan untuk membangun usaha itu. Maksudnya untuk menempatkan orang-orang yang sudah ditolong ini, dimasukkan di rumah-rumah Ya. pemeliharaan gitu. Bagus. Ya. Kita harap dia adalah kelompok dari keluarga. Betul. Ya. Dan orang-orang ini sepertinya nggak bisa Bible study dengan benar, belum tentu juga masuk gereja. Tetapi ingat, ini pekerjaan Injil ya. Bagus, contoh yang bagus. Itu pekerjaan Injil. Makasih Bu Femi. Contoh yang bagus. Bu Kori. Dengar suaranya? Dengar ya? Ya, dengar. Saya mau tanya, Silakan. apakah kalau kita berbuat baik, itu sudah naluri kita, karakter kita, dorongan daripada Roh Kudus? Oh. Walaupun kita tidak mengenal firman Tuhan, ya kayak tadi tuh contoh, apakah itu dorongan dari Roh Kudus? Iya, terima kasih. Ya, apakah ini naluri atau dorongan Roh Kudus ya? Ya. Ya, ini untuk berbuat baik adalah perlu dorongan dari Roh Kudus ya. Tapi bisa juga dari dorongan diri sendiri, misalnya mau supaya kelihatan baik sama orang. Ya, biasanya kalau anak-anak muda, kalau mau cari simpati di depan mertua, baik-baik dia biasanya. Ya, tapi itu motifnya lain. Tetapi kita tahu bahwa berbuat baik yang asli, itu sebenarnya bukan natural manusia. Sifat natural kita adalah mementingkan diri, berhemat, kalau bisa pengeluaran sesedikit mungkin. Irit sesedikit mungkin. Yang keluar ya, kalau buat diri sendiri kita nggak batasi. Itu naluri kita. Nah sekarang tiba-tiba setelah kita belajar, kita baca Alkitab, sifat kita mulai terganggu ya, hati kita mulai terganggu. Aduh, saya kok terlalu mementingkan diri ya, kok saya seperti kelompok kambing ya. Nah ini Roh Kudus mulai berbicara dalam hati kita. Kita mulai berasa bersalah. Nah kapan kita mulai merasa bersalah? Kalau kita belajar Alkitab. Ya coba tanya sama penjahat-penjahat, perampok yang tidak belajar Alkitab, kan mereka makanya berani merampok karena kan hati nuraninya nggak terganggu. Dia ambil apa yang orang lain punya. Jadi kalau hati kita terganggu, merasa bersalah, itu adalah ciri Roh Kudus bekerja. Jadi Bu Kori, naluri kita sebenarnya naluri mementingkan diri. Kalau kadang-kadang kita berbuat baik, itu kita baik sama orang yang kita anggap layak kita baikin. Saudara saya, kerabat saya, orang sesuku saya, orang segereja saya, itu saya mau berbuat baik.
Tapi kalau orang yang ya tadi yang gila, yang jelek mukanya, yang nggak ada pengharapan, yang beda suku, beda agama, yang dulu pernah lempari genteng rumah saya misalnya, boro-boro pengen nolong, nggak ada niat itu muncul. Jadi sebenarnya naluri kita itu sebenarnya kotor, dikotori, mementingkan diri lah. Nah, sifat mulai tidak mementingkan diri, mulai murni itu setelah kita belajar firman Tuhan. Sedikit demi sedikit hati kita mulai dipoles terus ya. Oke. Bertahap Bu Kori, jadi sabar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi kita semua lagi Jadi itu belajar. bukan sifat bawaan. Bukan sifat bawaan. Ya, itu dilatih. Bukan. Yesus bilang di Yohanes 3, apa yang dari daging adalah daging. Ya, semua yang dari daging adalah mementingkan diri. Jadi, ya, nggak ada yang orang lahir tiba-tiba murah hati ya. Memang kadang-kadang kita lihat ada anak kecil yang cenderung lebih murah hati dibanding anak kecil yang lain. Tetapi itu semua mungkin dia lihat contoh. Dia lihat contoh. Dia lihat mamanya baik. Dia lihat papanya baik. Ya, dia tiru. Atau dia lihat omnya baik. Nggak tahu, dia belajar sesuatu. Jadi sifat baik itu harus dipelajari. Ya, sifat jelek nggak usah dipelajari. Bisa sendiri. Ya, memang itu sifat manusia ya. Seperti saya bilang, bahasa Tionghoa bilang, belajar yang baik 3 tahun, belajar yang jelek 3 hari. 1 menit. Ya, kata Bu Femi, 1 menit. Ya, betul. Orang instan langsung pinter untuk hal-hal yang jahat. Wah, menarik ya. Makasih ya, Bu Kori, pertanyaan ini. Seperti tadi itu yang dari India, dari mana tuh contoh itu bagus Bangladesh, sekali. Bangladesh. Oh, Bangladesh. Itu bimbingan dari Roh Kudus juga itu ya. Dia berbuat begitu. Oh, Muhammad Yunus ya? Ya. Ya, kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi hati nuraninya terganggu. Ya, kenapa saya tidak bisa nolong orang ini? Kenapa orang-orang ini harus mati? Jadi, ya kita bisa pakai bahasa digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, tapi tentu saja mungkin Muhammad Yunus tidak mengerti kata itu dan mungkin tidak setuju. Tapi apapun caranya, dia telah melakukan kebaikan. Nah, seringkali orang yang melakukan kebaikan ini nggak sadar kalau dia berbuat kebaikan. Yeah, that's right. Itu yang Yesus bilang di dalam perumpamaan ini. Orang ini bertanya, loh, kapan kami kasih Yesus makan? Jadi orang yang berbuat murni ini jarang sadar kalau dia berbuat sesuatu, melakukan pekerjaan Injil. Dia nggak sadar. Jadi kalau baik kita melakukan segala sesuatu ya tanpa motif ya, bahwa saya bikin ini supaya masuk surga, ya supaya dibilang saya orang Kristen yang baik. Jangan ada motif itu. Dan kita lakukan natural sampai menjadi tabiat kita. Dan kalau udah jadi tabiat, kita lupa kalau kita sudah berbuat baik. Ya. Dan ingat, Tuhan mau kita berbuat baik bukan impulsif. Apa itu ya impulsif ya? Sesekali kalau tergerak ya, kadang-kadang kalau lagi gajian ya, wah sama bantu orang lebih gampang ya. Tapi kalau lagi uang agak kurang, langsung kita kasih lebih sedikit. Itu impulsif. Tapi kalau tabiat emang udah begitu kita. Nah, Tuhan mau kita belas kasihan itu jangan impulsif, jangan sewaktu-waktu, jangan hanya kalau ada dorongan. Memang udah tabiat kita. Selalu. Nah sekarang, oh ya saya dengar Muhammad Yunus punya satu prinsip sekarang. Jadi dia punya kebiasaan begini. Setiap lihat masalah orang miskin, langsung mikir dia. Nggak ada yang suruh. Ya dia udah nggak butuh uang sih. Gaji profesor udah cukup. Hadiah dari Nobel Prize ya. 1,4 juta euro, saya nggak tahu berapa itu. Besar sudah. Dia nggak perlu banyak uang, tapi udah jadi habit. Kalau lihat orang susah, coba cari solusi buat dia.
bagaimana jalan keluarnya. Dan dia selalu berusaha kasih kail, bukan kasih ikannya, supaya masalahnya selesai. Dan aduh, saya pengen suatu hari boleh ketemu sama Muhammad Yunus. Semoga ya kita main ke Bangladesh, belajar sama orang Muslim yang baik hati ini. Thank you, Bu Kori. Jadi ini perumpamaan tidak pakai label agama ya. Iya. Pak Yo, ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Oh ya, siap. Pada Amsal 19 ayat 17, dikatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Lalu bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Siapa yang bertindak jahat, curang, dan kejam kepada orang yang lemah, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan akan membalas perbuatan orang tersebut dengan menjatuhkan murkanya kepada orang tersebut, atau bagaimana? Oh ya, terima kasih Pak Budi, pertanyaan baik. Ini pakai bahasa akuntansi ya, utang piutang ya. Memiutangi Tuhan itu artinya kita punya tagihan ke Tuhan ya. Jadi Tuhan yang hutang sama kita. Kalau kita tolong orang susah, Tuhan itu berhutang sama kita. Nah, kapan Tuhan akan bayar hutangnya? Ya nggak tahu kita. Apakah di dunia ini atau waktu dia datang. Nah, di dalam perumpamaan ini, yang pasti waktu Yesus datang akan dibayar. Ya, kita tidak dijamin bahwa selama di dunia akan dibayar. Tetapi waktu Yesus datang akan dibayar. Dan bayarannya tinggi ya, masuk surga. Dapat hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan orang jahat? Jahat sama orang miskin, jahat sama orang kecil, menindas orang lemah. Kalau pakai bahasa akuntansi, itu sama dengan kita punya hutang sama Tuhan. Ya, Tuhan mau nagih nih, mau tuntut sama kita. Kita punya hutang. Ya, orang miskin, tekan lagi. Harganya sudah murah, tawar lagi. Orangnya sudah kerja 10 jam per hari, tekan lagi 12 jam lah. Tambah gaji sedikit saja. Ya, masih mau dia. Masih mau tambah lagi 13 jam. Ya, kasih lagi tambah sedikit. Sampai akhirnya karyawan ini mungkin akan mati ya. Dan kalau karyawan ini sakit, biasanya ya sudah, kamu berhenti kerja aja lah. Kamu udah nggak berguna buat perusahaan saya. Oh, kalau cerita ini ya kita ambil pakai ayat yang Pak Budi kutip, kita berhutang sama Tuhan. Hutangnya sama yang Maha Kuasa. Kenapa? Itu anak Tuhan, kita injek-injek. Ya memang dia orang miskin, tapi Alkitab bilang dia anak Tuhan. Jadi Pak Budi, hati-hati memang kita semua manusia ya. Di dunia ini, pemilik orang susah, orang miskin itu adalah Tuhan. Ya pemilik semua orang juga sih. Tetapi khususnya orang lemah itu Tuhan jadi lawyer-nya. Dia adalah pengacaranya. Suatu hari dia akan bikin tagihan. Dia akan hitung hutang piutang. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang lemah, Alkitab bilang apa? Kita memiutangi Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kita berhutang sama Tuhan. Itu sebabnya perumpamaan ini bilang kan, kamu kelompok kambing. Kamu kan nggak berbuat apa-apa sama orang kecil. Sudah, kamu masuk neraka aja. Padahal orang Kristen. Bisa nggak terjadi hal begitu? Menurut perumpamaan ini, bisa. Itulah maksud Yesus. Terima kasih ya Pak Budi. Bagus. Peringatan buat kita semua. Ada komentar lain atau tambahan? Beda pendapat pun boleh, sekiranya ada. Selamat malam dulu, hadir absen Pak Tawaris sama
teman-teman yang lain. Wah, selamat malam Pak. Selamat. Ya, Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir semua ya. Baik. Silakan komentar. Ya, saya tidak tahu apakah buat saya pelajaran yang seperti ini adalah pelajaran tersulit buat saya. Bukan belajar wahyu yang tersulit. Ini hampir-hampir saya nggak berani ngajar ini. Hampir-hampir nggak berani. Ya, tapi kalau saya nggak ngajar nanti bagaimana ini ya? Nanti dosa saya double lagi ya. Pak Yo, ada pertanyaan ini dari Pak Silalahi. Oke. Izin bertanya, kalau tadi ada penjelasan masuk ke surga dikatakan melakukan kebaikan sosial, bagaimana tentang Titus 3 ayat 5 dan Yohanes 14 ayat 6? Apakah seperti bertentangan? Karena tadi dijelaskan juga bahwa berbuat baik dikarenakan sudah belajar agama, dan agama yang lain di luar kepercayaan Advent mengenai konteks kebaikan semua diajarkan berbuat baik. Jadi keselamatan bagaimana? Apa karena berbuat baik atau beriman kepada Yesus juga? Oke. Pertanyaan yang baik sekali. Oke, tadi apa Titus 3:5 ya? Oh iya. Iya. Saya baca ya. Pada waktu itu Dia, yaitu Yesus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, dan ayat yang lainnya saya paham bahwa manusia itu diselamatkan sebenarnya oleh iman atau oleh perbuatan. Ya. Nah, doktrin ini dua-duanya ada di Alkitab. Manusia diselamatkan oleh iman, tetapi perbuatan harus membuktikan iman itu. Dua-duanya benar. Nah, itu konsep ini dijelaskan oleh kitab Yakobus ya. Yakobus bilang manusia diselamatkan oleh perbuatan juga. Wow ya. Itu sebabnya waktu Martin Luther ini dalam sejarah gereja, waktu dia mengajarkan doktrin tentang keselamatan oleh iman, seluruh Alkitab mendukung kecuali kitab Yakobus. Langsung dia pikir-pikir, mungkin Yakobus ini bukan diilhami oleh Roh Tuhan. Sampai-sampai dia mau keluarin Yakobus dari Alkitab, dia nggak mau terjemahin. Tapi untung dia tidak lakukan itu ya. Dan kita perlu kitab Yakobus, kenapa? Supaya kita seimbang. Yakobus bilang manusia diselamatkan oleh perbuatannya. Ayatnya di mana ini ya? Oke. Wow. Nanti saya kasih ayatnya ya. Di dalam Yakobus ya. Manusia juga diselamatkan oleh perbuatannya. Jadi dia mengambil cerita Abraham. Jadi Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Jadi dua doktrin ini benar, jangan ditabrak-tabrakan ya. Iman dan perbuatan adalah seperti uang ya. Ada sisi A, sisi B. Dua-duanya benar. Mana yang disebut uang? Ini juga uang, ini juga uang. Dua-duanya membentuk uang asli. Jadi, nah, perumpamaan ini justru bagus kasih keseimbangan. Banyak orang Kristen asal saya bilang gini, asal saya percaya Yesus, saya masuk surga. Sekarang Yesus datang dengan sebuah kejutan. Dia bilang, tidak semua orang yang percaya Yesus masuk surga, tapi tidak melakukan kebaikan. Ini imannya bohong, masuk neraka. Kira-kira apa sederhananya perumpamaan itu ya. Jadi Pak Cilalahi, sebenarnya iman, manusia diselamatkan oleh iman, itu betul. Tetapi manusia diselamatkan juga oleh perbuatannya, itu juga betul. Nah, kalau Pak Silalahi masih belum terlalu ngeh, boleh ditanyakan lagi ya. Tapi memang itu prinsip Alkitab. Ya, saya sering pakai ilustrasi rumah tangga lah. Ya, orang menikah karena apa? Cinta kan? Boleh. Ya. Tapi cinta perlu ada uang belanja nggak? Ya kalau bilang cinta tapi nggak kasih uang belanja, bohong itu cintanya. Jadi bisa
Ya, atau cinta tapi hujan sedikit nggak jadi datang. Ya, waktu sakit nggak mau nengok. Ya, waktu cantik dipuji-puji. Waktu sakit atau seperti orang Jakarta bilang ya, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang ya. Jadi cinta sama perbuatan itu memang satu paket. Oke. Orang menikah karena cinta, tapi orang juga menikah karena perbuatan ya. Ada bukti-buktinya. Begitu Pak Silalahi, saya harap kita jangan terlalu berpikir bahwa manusia diselamatkan hanya iman saja. Titik. Thank you. Yakobus 2 ayat 21 kali ya Pak Yo. Iya, sepertinya ya. Bapak baca boleh? Bukan Abraham Bapak kita, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Itu nggak, Pak? Ya, itu yang saya cari. Terima kasih, Pak Tawaris. Oke. Jadi manusia dibenarkan oleh perbuatannya juga. Jadi dalam hal ini teman-teman Islam benar juga ya. Thank you. Next. Ada Jadi, tambahan, Pak? Ibu Susan, Ibu Ya. Erna dulu, terus Bu Susan. Bu Erna dulu. Bu Erna. Ya, selamat malam. Ada tambahan ini mengenai iman dan perbuatan, boleh ya? Boleh, boleh. Dari Yakobus 2 juga, itu ayat 20 ya. Jika manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih itu. Suaranya nggak kedengaran Pak Bugon. Oh, suaranya tidak terdengar ya? Nak Pak Bugon, belum dibuka Ya, ya. mikrofon. Saya bilang Bu Susan supaya unmute pada saya mute sendiri. Begitulah Iya, kita saya sering baru lihat sadar. kesalahan orang, lupa kesalahan sendiri ya. Maafkan. Silakan Bu Susan. Saya menambahkan tadi pendapatnya Ibu. Karena memang tertulis dalam Alkitab. Iman yang benar itu akan diikuti oleh perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah ya mati ya. Ada kan? Dan terus ada lagi yang tadi tentang yang ini kan soal bahwa kita bisa menolong, bisa itu karena mesti selalu belajar dari Alkitab atau memang Tuhan sudah memberikan sejak kita lahir atau kata Pak Buguan tadi bisa dipelajari. Setahu saya juga ada bukan ada yang ini kan bahwa bayi sejak kecil bisa dengar, bisa dengar. Bisa. Ya. Kalau mendengarkan musik-musik yang bagus, pasti dia itu akan berbakatlah atau mempunyai cenderung ke sana. Saya kira dengan perbuatan pun demikian. Sejak kecil, kalau bayi atau anak-anak kita dididik dengan kebaikan, pasti anak-anak itu akan cenderung untuk baik dan tidak akan berbuat nggak baik lah. Sedikit sekali kemungkinannya. Jadi sebetulnya kebaikan itu juga bisa dipelajari dan juga bahwa kita ya dengan pertolongan Tuhan berdoa kepada Tuhan bahwa tetap juga bahwa hati kita bisa dengan setulus hati tanpa embel-embel berbuat baik, menolong orang atau berbuat apapun seperti tadi yang Tuhan inginkan supaya kita berada dalam kelompok domba-domba. Ya, amin. Bagaimana Pak Buban? Ya, bagus Bu Susan. Memang harus belajar ya.
dipelajari. Iya. Itu dari kecil Bu Susan bilang dididik ya kebaikan. Iya. Perlu sekali. Karena waktu kecil itu dia terbuka. Iya. Ya, belum dikotori oleh macam-macam, kita kasih tahu contoh-contoh yang bagus, dan bukan hanya dia dengar, dia lihat orang yang ngajarinya bagaimana, sikap orang tuanya bagaimana, ya. Itu perlu ya, perlu. Jadi, nah, memang untuk masuk kelompok domba ini, selain kita pelajari, untuk bisa menghasilkan sebuah perbuatan baik yang murni, itu perlu dorongan Roh Kudus, itu karya Roh Kudus. Karena untuk tidak mementingkan diri, kan kita perlu ada yang muter itu setir. Ya, untuk tidak mementingkan diri harus ada sebuah kuasa lain untuk menekan kita punya kepentingan, dan itu kuasa Roh Kudus ya, menurut bahasa kita ya, bahasa Alkitab ya. Jadi benar Bu Susan, bagus, harus dipelajari. Dan kita bersyukur, ya Bu Susan. Teruskan dulu Pak Buguan, nanti kalau selesai saya ada lagi keterangan yang lain. Tambahan. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita itu bukan hanya didorong tanpa contoh. Kita punya contoh Yesus Kristus. Kita punya contoh rasul-rasul di Alkitab, nabi-nabi, apa yang mereka lakukan, apa yang benar, apa yang salah. Jadi Alkitab itu adalah sebuah patron yang bagus sekali buat kita. Jadi anak-anak jangan diajari hanya untuk berbuat baik menurut filsafat, kebiasaan nenek moyang kita, atau ya pendapat orang lain, tetapi ajari prinsip yang benar menurut Alkitab. Jadi kita bersyukur sekali punya patron ini, bagus sekali. Bu Susan, lanjut Bu. Ya, sekarang tadi yang melanjutkan tentang ini. Kambing bisa jadi domba. Kata Bapak Buguan, domba tidak bisa jadi kambing. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang itu murtad, kan dari domba, bisa menjadi kambing. Bukan, Pak. Bisa. Tadi saya ngomong gitu ya. Jadi bisa. Tadi Pak Buguan bilang domba tidak akan bisa menjadi kambing. Tapi kalau menurut saya, bisa. Oh iya. Yang saya maksud adalah memang hewan domba nggak bisa berubah jadi kambing. Betul kan? Ini kan perumpamaan, Pak Yu. Oke. Jadi karena ini perumpamaan, ya, bisa pindah kelompok. Iya, ya, betul, itu bisa. maksud saya. Jadi kalau dulu kita adalah kelompok kambing, kita bisa bertobat, pindah ke kelompok domba. Ya, dan orang yang kelompok domba ini mengira dirinya kelompok domba ini, kalau dia nggak hati-hati bisa juga pindah kelompok. Itu saya maksud. Itu maksud saya, iya. Oke, betul. Terima kasih. Tapi jarang terjadi. Oh, banyak, maaf. Orang-orang yang sudah dibaptis, tapi kalau tidak dipelihara dengan baik atau tidak sering kita berdiskusi tentang Alkitab begini, banyak yang murtad juga. Nah, orang murtad ini apakah bukan dari kelompok domba ke kelompok kambing kalau menurut pengertian saya? Bukan begitu? Oh, murtad ya? Iya. Oke. Ini bukan bicara soal murtad ini. Yesus dalam perumpamaan ini, Pak Yusuf angkat tangan setelah ini ya. Yesus tidak bicara soal agama. Ya. Ada orang yang tidak masuk gereja lagi, ya karena sesuatu hal, nggak tahu kita sebut murtad. Ya. Tetapi bila mana dia melakukan kebaikan, dia menghayati ajaran Yesus Kristus, bisa saja di kelompok domba. Jadi dalam perumpamaan Yesus tidak bicara soal agama. Justru Yesus mau mengatakan bahwa banyak orang di luar agama kita akan masuk dalam kelompok domba menurut Yesus dan masuk surga. Iya. Iya. Sekarang begini Pak Yo, kalau orang itu lah udah beragama Islam atau Kristen, kalau dia keluar dari agama itu kenapa dikatakan murtad? Iya, itu bahasanya orang agama masing-masing. Murtad. Sorry, itu keras ya, terlalu keras. Iya. Memang Paulus juga dibilang murtad kan sama orang Farisi.
sebab dia mempercayai Yesus Kristus, dia sebut murtad. Padahal Yesus Kristus adalah Mesias yang diajarkan oleh Farisi. Jadi sebenarnya murtad itu istilah manusia ya. Kita tahu bahwa dalam reformasi Protestan, Martin Luther kan disebut bidah. Dan mau dihukum mati oleh gereja. Tapi hari ini Martin Luther adalah pahlawan buat kita. Jadi itu bahasa-bahasa manusia nggak usah terlalu dipakai, nggak usah jadi apa ya, mutlak lah. Ya. Terima kasih Pak Yo. Ya betul. Oke. Ya jadi kita. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Jadi gini, ya pelajaran ini tentu penting bagi kita. Ya memang kita diajarkan bagaimana kita harus mengasihi, ya, mengasihi Allah dan mengasihi kita. Kurang keras. Kurang keras ya. Ya, nggak kedengaran. Ya, kita lebih dekat sedikit boleh. Kita ini diajarkan harus mengasihi ya. Karena bagaimana ketika Yesus juga menunjukkan kepada orang Farisi salah dan bagaimana orang Samaria harus menjadi contoh bagi kita. Itu yang diajarkan. Nah, ada pertanyaannya gini, Pak Buan. Pertanyaannya, Yesus saat ini sebagai imam besar. Sorry, suaranya hilang. Dia sebagai pengantara kita, sebagai imam besar. Halo? Pertanyaannya, apakah hilang suaranya? Suaranya nggak ada. Anak-anak Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya sehingga itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi apakah keselamatan yang dikatakan ketika Yesus sebagai imam besar, adakah keselamatan di luar itu? Itu jadi persoalan Kak. Ketika sekarang pelajaran ini kan tentang bagaimana kita mengasihi. Tadi Pak Buguan mencontohkan di Bangladesh tadi. Ya kan? Artinya orang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Yesus saat ini adalah sebagai imam besar di surga, sebagai pengantara kita. Ya kan? Nah, pertanyaannya itu tadi, keselamatan ini bagaimana dengan orang yang di luar Yesus? Apakah dia juga bisa mengantarai Yesus dengan orang-orang yang sudah berbuat baik? Mungkin itu pertanyaannya Pak Buguan. Oke. Ya. Bagus. Ya, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, ini soal keselamatan ya. Bagaimana orang-orang di luar Yesus bisa diantarai ya. Yesus bisa jadi imam besar bagi mereka juga. Ya, jelas bisa. Yesus itu seperti jembatan. Dia seperti tangga antara bumi sama surga. Tangga itu dipasang, siapa mau lewat boleh. Ya, dia bisa sebut itu sebagai Yesus, dia bisa sebut itu sebagai nama yang lain. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus bilang, banyak orang yang kenal Yesus bukan namanya, tapi dari orang saudaraku yang paling hina. Yesus bilang, dalam perumpamaan ini kan kelompok domba tanya, loh, emang kapan kami ini memberi Yesus makan? Melawat Yesus waktu sakit. Yesus bilang, oh, kamu waktu melakukannya sama saudaraku yang paling kecil, kamu sudah melakukannya buat saya. Nah, keselamatan begitu. Jadi dia sampai kepada jembatan itu juga, tapi lewat saudara-saudara yang hina. Ya, satu kali saya kehilangan anak saya di tempat yang ramai. Waktu saya ketemu, ada seorang asing yang tahu-tahu sudah beliin jajanan buat anak saya, digendong. Waktu saya ketemu, aduh terima kasih. Tiba-tiba saya jadi akrab sekali sama orang ini. Dan kalau dia nggak bawa mobil, nggak bawa kendaraan, saya akan bilang, Pak mau saya antar pulang? Mau saya. Saya nggak takut terima dia di mobil saya.
Kalau dia mau nginep di rumah saya juga mungkin saya welcome. Kenapa? Karena dia baik sama anak saya. Begitu dia baik sama anak saya, jadi jembatannya terbangun. Jadi ilustrasi ini Yesus bilang begini, banyak orang tidak kenal Yesus secara langsung. Bisa nggak mereka diselamatkan? Bisa. Caranya bagaimana? Mereka melakukan kebaikan lewat saudara-saudara saya yang hina, yang miskin, orang yang teraniaya. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu orang Tionghoa di Bandung dilempari beberapa dianiaya. Tetangga saya itu kenal sama kami baik. Dia melindungi kami. Dia bilang begini, jangan, ini saudara saya. Wah, saya dilindungi sebagai saudaranya. Kenapa? Hari-hari saya baik sama mereka. Jadi merekalah yang melindungi kami. Jadi seringkali kita nggak kenal, orang-orang itu nggak kenal Yesus, tetapi karena kenal sama orang-orang hina, berbuat baik kepada mereka, Yesus bilang, kamu sahabat saya. Kamu sahabat saya. Jadi begitu Pak Yusuf. Jadi, mungkin ya konsep ini agak, bisa mengacaukan pikiran kita sebagian bahwa ada orang di luar Yesus yang akan diselamatkan. Tapi kita belajar untuk terima kenyataan ini, ya. Oke. Karena Yesus juga di dalam Matius berbicara tentang Ratu Sheba. Ya. Yesus bilang, nanti dari timur barat karena orang Israel pikir, nanti kami orang Yahudi yang masuk surga. Kami anak Allah. Yesus bilang, oh enggak, nanti ada yang dari timur, ada yang dari barat. Dan jangan lupa seorang ratu dari Afrika, namanya Ratu Sheba, itu masuk surga. Loh, kita nggak pernah dengar kalau Ratu Sheba tobat. Kita nggak pernah. Ya, jadi menurut Alkitab, ada di luar orang yang tidak kenal Yesus akan masuk surga. Saya harap konsep itu jangan juga terlalu membingungkan, karena saya tahu kenapa bingung. Selama ini kita terlalu dibombardir dengan doktrin keselamatan oleh iman. Ya, di luar nama Yesus tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu betul, tetapi yang itu juga betul. Jadi dua-duanya pakailah. Begitu Pak Yusuf. Kalau masih bingung boleh didiskusikan lagi ya. Thank you. Ada ayat satu lagi Pak Buguan. Ada satu ayat lagi di dalam ayat apa saya lupa ya, katanya bahwa akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Tanpa melalui keselamatan dan hidup ya. Oke. Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat itu ya? Ya betul. Itu ayat di Yohanes 14 ayat 6 dan ayat itu memang betul, akulah jalan. Ya, Yesus adalah jalan. Jadi Yesus in person adalah jalannya. Tapi bukan 5 huruf itu yang disebut jalan. YESUS. Banyak orang pikir kalau percaya YESUS langsung masuk surga. Enggak. Jadi person Yesus itulah jalan. Nah, person itu namanya banyak. Namanya Yesus, namanya Mesias, namanya anak domba Allah. Namanya adalah Immanuel. Namanya adalah pemihak janda dan yatim piatu. Jadi namanya banyak. Dan kita bisa sampai ke jalan itu lewat banyak jalan itu. Begitu Pak Yusuf. Jadi ayat itu betul, ayat lain juga betul. Oh, saya berikan contoh nih Pak Yusuf ya, kalau ada yang misalnya bantah. Yohanes 14 ayat 6 betul atau tidak? Atau Kisah Para Rasul 4 ayat 12 betul atau tidak? Betul. Tetapi saya selalu memberikan, coba baca Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Jadi syarat masuk surga apa? Miskin. Jadi, sebagian orang Kristen yang senang doktrinal itu senangnya Yohanes 14 ayat 6.
Jadi semua orang yang di luar Yesus itu dikafir-kafirin gitu loh. Nah, kita jangan punya kebiasaan begitu. Kita punya Alkitab yang jelas. Nah, dan hari ini kita belajar. Banyak orang yang nggak kenal Yesus secara langsung akan diselamatkan karena berbuat baik. Amin ya. Makasih Pak Terima Yusuf. kasih Pak Buguan. Amin. Makin banyak belajar saya Pak Buguan, betul. Oh Banyak ya. tantangan. Iya, Puji terima Tuhan. kasih. Kan katanya Tuhan. nanti di sorga kita heran. Lihat, kita cari itu pendeta yang hebat, nggak ada di sana. Katanya orang yang kita tidak harap ada di sana. Dulu saya pikir kalau di kita mana masuk itu surga. keterkejutan itu? Di perumpamaan ini. Keterkejutan. Karena orang-orang itu bertanya, loh, kapan saya berbuat baik sama Yesus? Betul. Dan orang yang dituduh nggak berbuat baik, dia juga bertanya, loh, kapan saya tidak berbuat baik sama Yesus? Jadi sama-sama bingung. Oke, perumpamaan yang buka pikiran kita ya. Jadi serahkan saja sama Tuhan. Tuhan yang atur. Iya. Pak Silalahi mau bertanya itu. Oh, silakan. Ya, ada dari teks lagi, ada chat. Iya, Fasilalahi. Iya, Pak Silalahi. Ya, selamat malam Pak Buguan. Ya, malam. Maaf nih, jadi masih penasaran dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Ya. Saya setuju juga memang dengan perbuatan ini memang harus sejalan dengan iman kita kepada Yesus. Nah, yang saya ingin pertegas aja, hanya mempertegas, memang kalau yang pernah saya baca ya di Roma 2, itu pun juga diperjelas memang kalau kita nggak mengenal Yesus, kita akan dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Kalau di Roma 2 itu saya baca secara keseluruhan, intinya kita nggak mengenal Yesus, kita berbuat baik, kita akan bukan dihukum, maksudnya dilihat dari perbuatan kita lah untuk keselamatan itu. Itu kalau saya tangkap ya di Roma 2. Nah, tapi saya ingin mempertegas gini aja, Pak. Maksudnya gini, kita berbuat baik. Tapi kan mungkin agama lain mengajarkan berbuat baik. Tapi Kristen ini kan sudah kenal lah semua mengenai Kristen ini. Yesus itu kan sudah banyak orang tahu. Nah, yang saya ingin mau tanya itu sebenarnya gini, kita berbuat baik di agama lain, kita sudah dengar itu ajaran-ajaran Kristus, bukan dalam arti secara detail ya, tapi sudah mengenal Yesus dari mungkin agama Kristen, pasti pengikut Kristus. Nah, mereka sudah kenal. Apakah bisa dikatakan kalau dia berbuat baik sesuai dengan agamanya sendiri, tapi dia nggak mau peduli dengan ibaratnya mau tahu dengan ajaran Kristen. Yang penting saya sudah di sini nyaman, di sini saya sudah berbuat baik, saya buat amal sesuai dengan yang saya yakinin. Nah, ada saya dengar agama lain yaitu Kristen, saya nggak mau tahu, yang penting saya. Nah, maksud saya apakah di situ berfungsi yang tadi dikatakan di Yohanes 4 ayat 12 itu. Nah, itulah maksud saya Pak Bukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Silalahi. Wah, ini pertanyaan makin berat. Complicated. Oke, let's make complicated jadi simple ya. Baik, urutan Alkitab yang benar menurut Alkitab adalah iman akan menghasilkan perbuatan. Dan itu urutan yang benar. Iman akan menghasilkan perbuatan, itulah iman asli. Itulah perbuatan asli. Asli. Perbuatan itu buah. Itu bukan akar. Buah roh. Bukan akar ya. Nah, sekarang ada agama atau ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yaitu perbuatan baik bisa beli surga. Nggak perlu iman. Nah, ajaran itu salah. Ajaran itu ada juga di dunia kekristenan. Ajaran itu masuk di kalangan Yahudi dulu, ya, bahwa dengan melakukan hukum Taurat kita bisa dapat selamat. Paulus dalam kitab Roma kan mati-matian berusaha meyakinkan mereka. Nggak bisa. Ya. Dalam Roma 3:28 ya, kalau saya tidak salah, Paulus bilang, dan kami yakin manusia tidak bisa diselamatkan karena
perbuatan. Nah, di sini Paulus lagi mendebat orang Yahudi bahwa cara berpikirmu salah. Tetapi Paulus yang bilang bahwa iman tidak bisa menyelamatkan, mulai di Roma 6, 7, 8, 9, dia bilang begini. Setelah kamu sekarang beriman kepada Yesus Kristus, hidupmu harus berubah. Manusia lama harus mati. Apa maksudnya? Nah, sekarang dia mulai bicara perbuatan. Jadi, kalau saudara mengerti kitab Roma itu urutannya begini. Saudara harus datang sama Tuhan nomor 1, iman. Percaya. Dan iman ini harus terbukti menghasilkan perubahan baru. Itu yang diterima Tuhan. Jadi bukan dengan perbuatan baik kita mau beli surga. Ya, kalau hanya dengan kasih beasiswa sama beberapa orang untuk bisa bersekolah, saya bisa dapat surga. Mau dong kita semua juga kasih beasiswa. Murah sekali surga. Bukan begitu caranya beli surga. Oke, jadi saya harap masih lalai kita harap iman itu harus sertai perbuatan. Jadi urutannya iman dulu, ya, iman dasar, perbuatan di atasnya, bukan dibalik. Siapa yang membalikan ini, dia salah. Dan dia berharap bisa masuk surga atas kehebatannya sendiri. Dan semua orang yang sombong seperti itu, forbidden masuk surga. Ya, orang sombong nggak boleh masuk surga kan, Bu Femi kan? Enggak, betul. Ya. Surga nggak perlu orang sombong. Forbidden ya. Forbidden. Forbidden ya, sorry. Forbidden Tuhan. Oke, Basilalahi. Amin, Pak Buguan. Amin. Iya, saya kira ya ada agama yang memang ngajarin bahwa dengan amal kita bisa dapat surga. Tapi saya tahu dalam prakteknya banyak orang dari agama lain tuh humble sekali. Dia nggak merasa layak masuk surga. Dia cuma berbuat baik dan pikir, aduh saya ini kok orang jahat-jahat amat ya, Tuhan udah berkati saya banyak. Udahlah, saya bagi-bagi rezeki. Gitu dia cara berpikirnya. Waktu saya dengar begitu, kagum juga nih. Nggak sombong ya. Dan nggak berusaha beli surga. Bagus kan? Makasih Pak Silalahi. Pertanyaan memperjelas ini. Pertanyaan lagi satu. Ya, Bu Femi. Seperti orang kaya yang Tuhan Yesus bilang itu, jual semua hartamu dan ikut aku. Dia sebenarnya nggak sombong, cuman dia cinta hartanya. Ya, dia nggak sombong tapi cinta harta. Mungkin juga. Saya belum periksa sifatnya satu-satu. Ya, tapi sebenarnya dosa itu banyak saudara-saudaranya. Jadi kalau cinta harta, saudaranya ya sombong lah, deket-deket lah, Bu. Deket lah, itu masih kerabat-kerabat deket lah. Jadi kita jangan, ada orang Kristen yang berpikir gini, mari kita tengking ini dosa mementingkan diri. Cabut satu. Besok mari kita tengking dosa kepahitan. Cabut satu. Itu cara berpikir yang salah. Tabiat itu bukan kayak selembar-selembar dicabut. Itu satu paket. Bukan kayak bunga. Iya, bukan satu kayak bunga. Ya salah paham itu ya. Baik, terima kasih Bu Femi tambahannya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang kita pelajari ini ada di 10 hukum. Iya. Tapi secara implisit. Di mana misalnya jangan berdusta. Misalnya di mana? Jangan mencuri. Kenapa itu hukum-hukum itu setara dengan perbuatan baik? Begini. Jangan ingin. Ya, karena kita ini mementingkan diri, jadi Tuhan bilang jangan ingin, jangan tamak. Oke, jangan mementingkan diri. Jangan mencuri hak orang lain. Kenapa? Kenapa kita sekarang ini susah berbuat baik? Karena kita selalu mencuri hak orang. Jadi itu laba kita ya, cuan kita bisa bertambah. Mungkin karena ada orang yang kita injak tuh. Ya, dulu satu kali waktu saya belum menikah, saya lebih kikir dari istri saya. Jadi
setiap kita naik beca, zaman dulu masih banyak beca di Bandung, udah kebiasaan saya, nawar itu naik beca mesti tawar. Ya waktu saya miskin, biasa nawar saya. Udah punya uang, masih nawar juga, udah kebiasaan saya. Kebangetan tuh. Kebangetan. Waktu saya punya pacar, tanpa sadar, kan kalau sama pacar Nawar biasanya lagi. kita mau pamer-pamer baik hati. Tanpa saya sengaja itu jadi tabiat saya tawar. Lalu pacar saya waktu itu, sekarang istri saya, dia toel saya, dia apa, garuk-garuk saya, korek saya, dia bilang, jangan ditawar. Baru saya ingat, aduh tukang beca, sudah ditawar lagi, malu saya. Kasian. Jadi saya harus belajar bertobat lagi. Seringkali dengan belajar hukum ke-7, hukum ke-8, hukum ke-9, hukum ke-10, kita sebenarnya sudah melakukan yang Yesus bilang ini. Jadi yang Yesus ajarkan sekarang bukan perintah baru. Perintah lama. Cuman implisit di dalam 10 hukum. Tidak eksplisit. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti ya, sehingga kita salah paham dan pelanggar Injil ya, tanpa kita sadari. Jadi pelajari 10 hukum baik-baik, disitulah semua Injil ada. Thank you. Next. Bisa saya bersaksi dikit? Oh, Bu Kori. Silakan Bu Kori dengan senang hati. Kami dulu waktu kecil tidak punya agama sama sekali di kampung. Sama orang tua saya ada kan Protestan, of Katolik. Kalau kami nggak ada sama sekali, nggak pernah ke gereja, nggak dididik sama agama. Terus, tapi saya sering lihat mami ambil tuh orang-orang tua, dia bawa ke rumah, terus dia bikin susu Ovaltine, dia kasih minum, kasih kue, terus dia duduk di kaki mereka terus sambil gunting kuku mereka nih orang tua. Dia sering gunting. Jadi sampai sekarang saya ingat itu, dia sering ambil orang tua itu ya. Terus kasih kue, kasih makan, susu Ovaltine, itu yang sampai sekarang saya ingat. Terus ya makanya kita nggak punya agama sama sekali dulu, tidak dididik sama agama. Terus papi meninggal, terus kita mengenal agama. Jadi pergi merantau, terus tinggal di saudara, terus mengenal agama. Ya, gitu. Mengenal agama Advent. Kenapa saya mengenal agama Advent? Karena saya suka lagu-lagu tiap kali di Lado waktu itu sering ada ceramah. Terus ceramah itu waktu itu zaman dulu masih kalau lihat orang bule gitu, saya masih kecil, apalagi dari kampung kayak kaget gitu. Di Manado. Saya waktu itu tinggal di kampung sekali di Sangir. Jadi waktu kami tinggal sama saudara, terus saya suka lihat ini orang Advent bikin ceramah. Terus apalagi pada satu saat ada orang bule, King Herald, siapa itu zaman itu. Jadi terkenal. kuartet itu. Wah, saya jalan jauh sekali itu. Saya jalan untuk mau lihat itu kuartet itu orang bule. Saya lihat itu dari dunia lain gitu. Karena saya suka lagu sampai saya gara-gara lagu terus sampai mencintai ini, saya tanpa sadar dengar tuh ceramah, terus sampai pelan-pelan terus jadi Advent. Mengenal ya karena saya suka lagu Nah, jadi melalui apa yang Mami pernah bikin, walaupun kita tidak punya agama, tapi Mami banyak berbuat baik kepada orang susah. Apalagi orang-orang tua di kampung, dia sering ambil, dan dia selalu gunting kuku. Kuku orang-orang tua, dia duduk di lantai. Kita mau keluar air mata nih dengarnya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Dan Mami saya udah mau 102 sekarang.
tinggal berapa 100 bulan tahun. udah, ya. Dan waktu itu dia pergi, dia udah tua baru dibaptis, udah tua dia waktu dibaptis. Terus waktu dia sebelum 100 tahun, dia ke dokter suruh periksa check up. Dokter bilang, saya enggak pernah mau check up orang udah 100 tahun, udah mau 100 tahun nih. Saya enggak pernah. Wow. Jadi waktu dia periksa, tidak ada satupun penyakit. Aduh, puji Tuhan. Tidak ada satupun. Iya. Sampai sekarang dia sehat, cuma udah banyak pelupa dan. Oke. 102 ya. Udah masuk 102 bulan. Orang baik dikasih panjang umur ya. Tapi udah tua loh Mami, baru dia mengenal kebenaran. Makanya kami tidak dididik oleh agama Kristen. Tidak, bukan agama Kristen, satu agama pun. Kami tidak punya agama. Nah, ini contoh bagus yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan tadi. Itu terjadi sama Mami dari Ibu Kori. Ya, dia tidak kenal siapa itu Yesus, tapi dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya Yesus. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan dia akhirnya kenal kebenaran, tapi seandainya tidak, nah cerita ini, perumpamaan ini meyakinkan kita bahwa akan diselamatkan oleh Tuhan orang-orang yang demikian. Ya, amin. Amin, terima kasih Bu Kori. Kembali. Kesaksiannya. Tadi apa Pak Yusuf seperti angkat tangan? Ya, tadi Pak Yusuf angkat tangan. Tapi sudah nggak ada ya? Tapi ada pertanyaan dari Pak Susanto ini, saya bacakan aja ya. Tapi mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Silalahi tadi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita tidak akan dapat menyelamatkan kita dan membuat kita masuk surga. Hanya melalui Tuhan Yesus saja, maka kita dapat memperoleh keselamatan dan masuk surga. Bagaimana menurut pendapat Pak Yobuguan? Kalau menurut ayat itu tidak akan dapat menyelamatkan kita mau masuk surga hanya melalui Yesus. Maka ya, terima kasih Pak Budi. Ini mengulang apa yang tadi saya katakan. Ada orang Kristen yang telah jadi begini, doktrin keselamatan itu di Alkitab ada banyak versinya. Ya, keselamatan hanya satu cara, tetapi banyak penjelasannya. Misalnya lewat potong domba, lewat merendahkan diri, ya, mengakui jasa Tuhan. Misalnya mengenal Yesus Kristus. Jadi ada banyak penjelasan di Alkitab. Nah, sebagian orang Kristen hanya mau pakai satu penjelasan. Sehingga dia menghakimi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus nggak akan masuk surga. Nggak ada kemungkinan masuk surga. Nah, hari ini pelajaran kita, Yesus sedang mengungkapkan bahwa ada kemungkinan masuk surga. Caranya bagaimana? Dia kenal Yesus lewat orang-orang hina dan orang-orang kecil yang dia tolong. Begitu Pak Budi. Jadi saya harap ini orang-orang Kristen harus lebih bijaksana dalam kutip ayat. Seringkali kita pakai ayat yang terlalu hanya satu one-sided lah kita bilang ya. Kita itu menghakimi orang lain. Ya, orang agama ini nggak masuk surga, orang ini nggak masuk surga, di luar agama saya tidak masuk surga. Jadi kita tuh jadi hakim. Dan hari ini puji Tuhan, perumpamaan ini mengungkap kepada kita bahwa bukan begitu cara Tuhan menghakimi nanti. Begitu ya Pak Budi, thank you. Jadi kayak Kisah 4 ayat 12 ya Pak Budi, saya tahu itu. Banyak orang yang keras sekali hanya mau pakai ayat itu saja. Yohanes 14 ayat 6 hanya mau itu saja. Padahal ayat Alkitab ada ya berapa ratus ribu itu ya. Ayat banyak sekali ayat Alkitab. Pelajarilah semuanya, buat seimbang. Terima kasih Pak Budi. Baik. Apakah ada tambahan, komentar, kesaksian? Boleh. Senang sekali pertanyaan yang bagus-bagus. Ini ada Pak Budi dijawab belum ya? Oh ini udah ya. Saya kira yang atas udah ya. Oke. Di chat udah. Bu Meti, apa kabar?
Yang lain persilakan kalau mau komentar atau ada bahan diskusi. Udah jelas semuanya. Baik, Mantap. tinggal praktek saja. Oh, ini dari Pak Silalahi. Silakan Pak Silalahi Raisen. Maaf Monggo. Pak Bugan, ini masih ada sedikit lagi penasaran lagi tadi karena ada pertanyaan yang terakhir ini. Boleh. Hanya ingin mau mempertegas saja. Pertanyaannya mau mempertegas apakah doktrin Advent sejauh yang kita pelajari penekanannya selalu memang yang di Yohanes itulah. Memang tadi kita berpikir memang pas, maksudnya pas dalam hati memang harus kita lihat, harus seimbang. Nah, tapi selalu kita kalau di misalnya di sekolah sahabat, diskusi ataupun di khotbah selalu penekanannya hal Yohanes itu. Nah, apakah menurut doktrin kita Advent, menurut Pak Bugan bagaimana gitu? Ini yang pertanyaan bagi saya Pak Bugan. Terima kasih. Ya benar itu. Ya saya percaya selama gereja mengajarkan doktrin Alkitab itu doktrin yang benar. Tetapi jangan berat sebelah. Oke. Karena Pak Silalahi adalah orang Advent, saya berikan contoh. Ya di Alkitab ada konsep manusia diselamatkan oleh iman, tetapi manusia juga dibenarkan karena perbuatannya. Dua-duanya benar. Nah, suatu kali tahun 1888 ada gerakan dalam gereja Advent yang mengajarkan bahwa manusia itu hanya diselamatkan oleh iman. Mereka belajar kitab Roma, kitab Galatia, dan terjadi penekanan yang berlebihan. Kami yakin manusia diselamatkan hanya karena iman, bukan karena penurutan kepada hukum. Terus saja dikhotbahkan. Dan itu betul. Dan Ellen White dalam hal ini memberi dukungan bahwa mereka khotbahnya betul. Tetapi khotbahnya terlalu menekankan itu berlebihan sampai seolah-olah nggak ada pentingnya belajar 10 hukum. Nah, disinilah mulai Ellen White menulis kritik. Dia bilang, you menekankan salvation by faith itu terlalu berlebihan. Kritik mulai datang. Jadi teman-teman, doktrin ini betul, tapi kalau dipakai nggak seimbang, jadi nggak bagus juga. Jadi kalau saudara pembaca Rono buat, dia katakan faith and work itu kayak dayung, dua. You harus pakai dua-dua. Kalau you pakai satu, itu perahu akan jalan di tempat tuh. Dan nggak menghasilkan kebaikan buat siapa-siapa, kecuali kefanatikan. Fanatik sama agama kita, fanatik sama doktrin kita. Jadi, nah itu sebabnya kenapa kita perlu Bible study. Jadi belajar itu seimbang. Ya, kalau saudara yang jarang ke Eropa, baru baca sedikit tentang Eropa, langsung sombong kan? Jangan begitu kan? Kalau saudara mau cerita Eropa, saudara jalan-jalan ke seluruh pelosok Eropa, baru bercerita Eropa, baru enak orang dengernya. Kalau saudara baru tahu sedikit, terus bilang, Eropa itu setiap hari itu salju. Nggak diketawain sama orang Eropa. Kan ada musim panasnya. Saudara cuma pernah mengunjungi Eropa waktu banyak salju. Jadi kita juga belajar Alkitab, jangan juga bilang begini, oh menurut saya Yohanes 14 ayat 6 itu sudah benar. Ya betul, tapi jangan belajarnya cuma satu ayat itu kok. Ya, buat orang yang nanti mempelajari Alkitab, dia pikir, loh kamu kok teriak-teriaknya cuma satu ayat sih? Satu kali saya pernah ketemu orang yang nggak mau kerja lagi, dia mau berhenti kerja. Saya bilang, kenapa berhenti kerja? Hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit juga dipelihara. Ada ayatnya? Ada. Oh iya, boleh. Tapi kan saya jadi penasaran juga. Saya bilang, kamu baca ayat yang lain. Orang tidak bekerja, jangan makan. Oh iya ya, belum baca ayat itu. Jadi kalau kita pakai satu ayat, burung pipit juga dipelihara Tuhan. Nggak usah kerja, nggak usah bikin gudang. Ya kalau you pakai ayat itu,
jadi fanatik. Tapi coba baca nasihat Paulus. Paulus ya dalam 1 Tesalonika bilang gini, 2 Tesalonika ya. Saya harap anggota gereja jangan banyak bahasa sehari-hari ya. Saya harap anggota gereja jangan banyak cincong ngomong-ngomong aja. Yang tidak kerja jangan makan. Karena rupanya ada orang yang maunya nginjil aja terus diskusi Alkitab terus nggak ada gawenya. Paulus merasa terganggu. Ini orang fanatik. Jadi kenapa kita perlu Bible study? Semua kita pelajari. Lihat seimbang. Bicara Eropa lengkap ya. Bicara sesuatu itu balance. Begitu Pak Silalahi, balance adalah kunci kita. Amin Pak Buguan. Amin. Thank you, pertanyaan yang bagus. Saya kira waktunya sudah cukup larut ya, udah mau jam 9. Udah makin malam. Pileknya udah baik tuh. Apa? Pileknya sudah baik tuh. Oh iya. Lupa saya kalau saya pilek. Ah itu. Ya, ada berkat ya melayani. Semoga sembuh ya besok. Hari ini saya agak pilek memang. Suara saya mungkin kedengeran ya. Ya, kedengeran agak parau sedikit tapi oke. Dengan doa saudara-saudara. Ya, ini hari istirahat. Dan istirahat. Supaya besok fresh. Amin. Thank you. Baik, kalau tidak ada komentar atau pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih ya, saudara sekalian, pertanyaan yang bagus, kritis, ya, pendengar yang antusias, ingin belajar betul, ini kelompok yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara, saya kembalikan kepada Pendeta Tawalis. Terima kasih juga. Wah, terima kasih banyak Pak Buguan. Terima kasih Pak Buguan. Nah, tutup ya. Terima kasih Pak Buguan. Amin. Ibu Erna berdoa. Ya, baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu melalui diskusi kami pada malam hari ini, melalui pelajaran Alkitab pada malam hari ini, yaitu membahas mengenai perumpamaan Tuhan Yesus, mengenai kambing dan domba. Tuhan, berikanlah Roh-Mu pada kami supaya kami mengerti perumpamaan ini. Dan berikanlah kepada kami kemampuan yang hanya daripada-Mu supaya kami dapat mempunyai kasih seperti Engkau. Kami dapat mengasihi orang yang lemah dan berbuat kebaikan kepada orang yang lemah dan membutuhkan. Mampukan kami Tuhan oleh karena perkenan-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang baru, hati yang lemah lembut seperti Engkau. Meskipun pada saat hari ini kami adalah kelompok kambing, tapi kami meminta untuk Engkau rubahkan hati kami untuk kami dapat menjadi kelompok domba Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dan pada malam hari ini sebagian dari kami akan beristirahat dan sebagian akan melakukan aktivitas Tuhan. Berkati kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Dan kami hanya bersandar kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih banyak Bu Etna. Terima kasih banyak Pak Buguan.